Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat pagi para sedulur-sedulur yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah SWT. Oke para sedulur, ada sebuah pepatah yang mengatakan bahwasanya kebohongan itu nggak bisa ditutupi kecuali dengan kebohongan yang lain. Dan sebuah kebohongan kecil yang menutupi sebuah kebohongan, akhirnya juga ketika berlanjut kebohongan kecil itu pun juga nggak bisa ditutupi kecuali dengan kebohongan yang lebih besar lagi. Dan kebohongan yang lebih besar nggak bisa ditutupi kecuali dengan kebohongan yang lebih besar lagi, yang hingga pada akhirnya nanti tiba saatnya akhirnya kebohongan itu sendiri akan bercerita tentang kebohongan yang terjadi. Nah teman-teman, kalau kita lihat memang beberapa waktu belakangan ini ada sebuah drama, ada sebuah peristiwa yang mungkin kita semua sepertinya harusnya bersedih lah, menangis. Gimana sebuah bangsa besar, bangsa yang sudah merdeka hampir 80 tahun yang silam, dan kemudian bangsa yang penduduknya 280 juta dan nggak pernah kekurangan dari para intelektual, kemudian diperlihatkan gitu kan, ketika ada seseorang yang diberitakan di situ telah divonis oleh Mahkamah Agung, dan bahwasanya vonisnya tersebut juga diberitakan sudah inkrah atau tetap gitu kan. Dan ternyata orang tersebut, oknum tersebut ternyata vonisnya nggak pernah dieksekusi gitu kan, hingga dari tahun 2019 hingga tahun 2025 gitu kan, yang memang kemudian jadi tanda tanya besar kenapa hal tersebut bisa terjadi. Dan ini yang lebih mengagetkan, bahwasanya orang yang oknum tersebut adalah pasalnya terkena pasal pencemaran nama baik orang besar di negeri kita, yaitu Bapak Yusuf Kalla, mantan Wakil Presiden Republik Indonesia gitu kan. Ini yang dicemarkan nama baiknya adalah seorang besar di negeri ini gitu kan, dan vonisnya sudah berlalu 6 tahun gitu kan, ternyata belum dieksekusi. Dan itu pun ketahuan ketika kemudian ada polemik Roy Suryo dan kawan-kawan dengan kubu seberang. Kalau itu nggak terjadi, ya sepertinya juga kita nggak akan pernah tahu gitu kan. Dan kemudian kalau kita lihat setelah itu kemudian diketahui tanggal 4 Agustus 2025 sampai saat ini tanggal 13 juga belum ada penjelasan gitu kan, kenapa kemudian sampai saat ini juga belum, vonis itu belum dieksekusi. Yang jelas kita cuman yang lihat kayak gini prihatin, sedih, bahkan saya berpikir apa sih yang sebetulnya sudah terjadi di negeri saya ini gitu kan. Dan kemudian ini yang harusnya membuka mata pikiran serta telinga kita, bahwasanya memang banyak sistem yang bermasalah sebelum masa pemerintahan Pak Prabowo Subianto, dan kita nggak tahu ke depannya seperti apa.